Halo, assalamualaikum. Eh, Kalau biasanya di video itu yang curhat orang lain, terus saya bacain, terus saya bahas. Kali ini saya juga pengen curhat ya. Jadi video kali ini video ngomongin refleksi umur saya yang sekarang sudah genap di 35 ya. Dan di umur ini langsung pengen merefleksi, pengen bercermin apa aja yang sudah dicapai dan kira-kira apa ya yang penting dan ingin dilakukan gitu ya, terutama yang masih belum kecapai. Ada dua topik utama sih, dan ini mungkin akan dibahas sambil berangkat atau jalan, atau mungkin ya ada dua hal yang ingin dibahas. Yang pertama soal capaian, yang kedua soal apa yang ingin dikejar. Nah, mudah-mudahan video ini justru ngasih gambaran ke teman-teman nih yang mungkin umurnya belum segini, masih jauh sampai ke umur 35 ya, mungkin masih di 20-an, 25, dan mulai ngeh apa sih yang bisa dilakukan lebih awal ketika teman-teman ada di usia yang sekarang nih, pas lagi nonton ya. Sehingga nanti umur 35 apa-apa yang belum saya capai atau yang penting untuk dicapai pada fase atau usia tertentu itu bisa teman-teman capai dengan cepat ya. Jadi saya mau cerita soal rentang usia, idealnya alamiahnya ngapain secara psikologis, idealnya waktu itu saya ngapain dan saya ngapain aslinya, dan kemudian apa sih yang mestinya diambil pelajaran dari hal itu gitu, dari fase-fase itu. Oke, kalau teman-teman mau belajar yuk simak ya. Kita akan mulai bahas apa aja sih yang alamiah dari rentang kehidupan manusia dari umur 0 sampai 35 tahun, dan di mana aja fase-fase kritisnya. Waktu itu saya ngapain aja, dan kalau bisa mengulang waktu, baiknya waktu itu di umur itu ngapain. Itu aja dulu. Nah, refleksi 35 tahunnya kita mulai dari masa kanak-kanak ya. Mungkin di antara teman-teman banyak yang mikir kalau masa kecil itu asik ya. Nggak banyak mikir, tinggal main doang, tinggal makan. Ya nggak banyak beban pikiran lah, nggak banyak tuntutan. Asik banget masa kecil ya. Tapi justru masa-masa kecil itu masa-masa yang penting banget ya. Ada hal-hal yang justru aku sih merefleksi bahwa masa kecil tuh penting. Dan ini hal yang menarik untuk dibahas awal-awal ya. Tapi sebelum bahas, mau ngantar Nyanya dulu, mau disuntik ke sekolahnya. Mau kemana teh? Ih, mau disuntik kan udah nyampe. Apa gitu? Normal temperature. Dua friend di sana. Dua friend di sini. Cek. Halo guys. Tadi abis nemenin teteh Nyanya disuntik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya berikanlah kekuatan dan kesehatan. Udah selesai ya. Dan yang lucu itu pas tetehnya disuntik, yang nangisnya malah Kindi. Kenapa nangis? Sama sepatuku hilang. Sama sepatu Nyanya ketuker, bukan hilang, ketuker ya. Mungkin ada yang ngambil sepatu, tapi ngambilnya mungkin
mirip ya sama yang punya Nyanya gitu. Nah sekarang ceritanya kita lagi nemenin dulu Umi ya, Umi neneknya Nyanya sama neneknya Kindi lagi mau benerin alat ya ke sesuatu lah. Nah sambil nunggu ternyata Kindi juga udah lapar nih, lihat Kindi lapar. Ayo dulu Kindi lihat. Teteh Nyanya nggak tahu lapar nggak tahu enggak ya. Nggak lapar katanya. Nah kita lanjut ya, refleksi soal masa kecil. Jadi aku tuh waktu kecil punya banyak mainan, banyak banget dikasih mainan dan seneng banget punya mainan ya. Dulu waktu kecil itu karena cucu pertama, jadinya kemudian yang nungguin, yang sayang banyak ya. Karena ya baru ada anak kecil lagi gitu, jadinya lumayan dimanja gitu, banyak mainan. Lumayan dimanja ya, bukan berarti dimanja, lumayan lah. Karena pada sayang, jadinya mainan lumayan banyak, seneng gitu dan bahagia banget. Nah itu keuntungannya. Tapi jadinya keuntungan punya banyak mainan adalah imajinasi terasah. Ini serius. Jadi aku tuh ngerasa aku tuh punya imajinasi, dan kalau punya ide tuh enak banget untuk nge-explore idenya. Karena punya medianya waktu itu, mainannya. Jadi mainan tuh bikin berimajinasi, melakukan pretend play ya, mainan pura-pura gitu banget. Nah, cuman kelemahannya adalah dulu itu kalau punya mainan nggak pernah dijadiin kreasi atau karya. Jadinya imajinasinya tinggi, ngebangun idenya bagus, ya, nge-explore idenya bagus, tapi ngewujudin jadi karyanya suka lemah di situ. Nah, itu gara-gara masa kecil. Jadi ternyata masa kecil itu penting ya. Jadi aku ngerasa kalau dulu pas kecil itu banyak mainannya oke, seneng, syukur, bahagia. Tapi di satu sisi cara mengeksplor mainannya itu yang sepertinya masih kurang gitu. Nah sekarang juga sebetulnya lumayan juga coba ngebentuk itu, karena ada hal positifnya ya. Kalau punya banyak mainan, punya banyak media eksplorasi, ngebangkitin eksplorasi ide buat kita. Nanti ngebentuk kepribadian kita pas udah gede. Jadi kita gampang banget punya ide, gampang banget punya alternatif pemecahan masalah. Itu yang aku rasakan gue banget ya, si Zain Permana banget itu punya banyak alternatif pemecahan masalah kalau lagi punya problem ya, karena imajinasi dan idenya terasah gitu ya. Dan juga senang sekolah. Nah yang kurangnya adalah kemudian itu nge-explore ide itu jadi betul-betul real karya, karena dulu nggak didorong itu. Nah makanya sekarang kalau ngasih mainan ke Nyanya banyak nggak mainannya? Banyak. Kindi mainannya banyak nggak? Punya mainan banyak? Banyak. Nah sama-sama ngasih banyak mainan, sama-sama ngasih banyak media untuk mengeksplor buat anak-anak. Tapi ditambah satu hal yang waktu aku kecil nggak dapet, yaitu gimana caranya mainan ini, media-media yang dipunya ini juga jadi cara untuk bisa mengeksplor diri kita untuk berkreasi atau berkarya. Jadi yang dulu waktu kecil itu kurang itu di berkarya. Nah beda banget sama Nyanya sama Kindi, banyak banget kreasi dan karya yang diciptakan ya. Ada gambar, ada tulisan ya. Origami buatan. Apa? Teteh bisa bikin kelinci deh. Bisa bikin kelinci, bisa bikin origami. Kindi bisa bikin apa? Teteh bisa masak pancake, pizza. Kindi juga bisa ngebangun bangunan dari balok-balok ya. Jadi kita sengaja nyediain balok kayu, beneran balok kayu untuk dijadiin puzzle. Bisa bikin kertas lipat jadi pesawat. Bisa bikin. Jadi si mainannya itu bukan cuman jadi media bereksplorasi, berimajinasi, tapi harus ada outputnya, kreasi. Nah itu aku ngerasa nih ya, di umur 35 ini ngerasa ada hal-hal yang mungkin sekarang berat, yaitu mewujudkan ide dalam bentuk karya, karena dulu banyaknya berimajinasi, nggak banyak latihan, nggak banyak diajak berlatih untuk berkreasi. Kalau kini mah enggak ya, sekarang banyak karyanya ya, kreasi banyaknya, bikin ini itu banyak ya, banyak banget. Sampai katanya mereka tiap hari pas aku lagi keluar kota ya, malah hujan-hujanan dan kotor-kotoran di luar. Bener nggak nih? Kamu tanggung jawab, iya? Ini nih berarti yang bawanya ini nih si tetehnya. Nah itu refleksi pas aku lagi kecil teman-teman ya. Jadi ya itu senang, bahagia, seru, dan
yang menarik tuh bukan cuma mainan, tapi juga dikasih banyak buku-buku. Jadi mulai dari kecil banget, dari umur si Kindi nih, yang Kindi umurnya berapa tahun sekarang? 4. Dari umur kecil 4 tahun aja, aku tuh dulu udah banyak di provide buku ya. Nah makanya sekarang Nyanya sama Kindi juga punya banyak banget buku-buku ya. Nanti kita lihat nih bukunya apa aja, dan bahkan bukunya berserakan ya, saking banyaknya buku-buku. Nah tapi malas ngeberesinnya. Tapi dulu sayangnya papa mah aku ya teman-teman, papa mah dulu nggak nulis. Kalau teteh Nyanya udah mulai nulis ya, ngetik di iPad, bikin tulisan, malah bikin buku ya, bikin buku, bikin coretan. Jadi media-media yang dipakai buat bereksplorasi itu juga jadi bahan untuk berkreasi juga. Nah itu sih yang jadi refleksi ketika masa kecil ya. Selanjutnya kita masuk ke masa remaja ya, refleksi masa remaja. Siapa aja yang baru kenal ya, yang belum pernah ketemu sebelumnya? Mana sih ketemu? Fiona, Alta, Rashid, Inaya. Oke, kita sekarang bahas soal masa remaja ya. Masa remaja ini masa yang kemudian semua hal itu lagi diproduksi, lagi matang-matangnya. Lagi-lagi masa remaja, wah, makanya masa remaja itu masa yang berapi-api ya, karena memang manusia itu pada masa remaja, pada masa itu di umur belasan itu mulai matang dan mulai banyak memproduksi secara hormon, secara fisik. Metabolismenya lagi asik-asiknya. Jadi makan apapun cepat dicernanya dan mudah. Sakit apapun atau luka sedikit pun cepat sembuhnya. Saking metabolismenya lagi optimal, lagi luar biasa, dan termasuk emosi pun banyak membuncah. Nah, apa ya refleksi masa remaja? Nah, tapi karena baru produksi, baru mulai, baru belajar, banyak yang coba-coba gitu ya. Jadi banyak pengen coba A, pengen coba B. Jadi serba coba-coba kerjaannya, dan memang belum matang. Ya namanya juga baru tumbuh lah. Ya masih kayak tunas-tunasnya gitu. Pemuda lah ya, remaja. Termasuk banyak yang belum matang itu apa, secara berpikir ya. Pola pikir, pengambilan keputusan, memproses informasi kan belum matang. Secara emosi juga ya, merespon kejadian, kemudian mudah baper ya gitu. Tapi yang paling khas di masa remaja itu adalah soal identitas, soal gabung sama kelompok. Ini Kindi sambil nyimak. Soal identitas. Jadi waktu remaja itu saat dimana kita tuh pengen kenal, pengen tahu siapa diri kita. Kira-kira kita bagian dari kelompok mana ya. Makanya pas masa remaja itu, ini refleksi aku ya, 35 tahun, usia 35 ini merefleksi dulu waktu remaja. Ada beberapa hal yang kemudian secara alamiah ya membuat kita itu bergabung sama kelompok ya. Jadi dulu itu kita butuh banget bergabung sama geng, sama kelompok, untuk jadi bagian dari kelompok tertentu. Nah, aku tuh waktu remaja itu dulu memilih gabung sama kelompok yang kemudian suka musik ya. Jadi kita tuh kan pengen gabung sama, jadi kalau misalkan kita senang duduk di depan, deket sama orang yang suka duduk di depan, anak-anak pinter, kita keajak jadi pinter. Kalau kita gabungnya sama anak-anak yang duduknya di belakang, yang pecicilan, petakilan, dan cocok sama kita, ya kita jadi anak yang kayak gitu ya, pecicilan gitu. Termasuk milih ekskul. Nah, ada yang mau direfleksi beberapa. Jadi yang salah satu yang aku sesali adalah nggak seriusin di bidang basket. Jadi waktu SMP papa itu lumayan, basketnya lumayan, latihannya serius ya, agak serius dan bukan serius. Cuma salahnya waktu itu nggak gabung ke klub. Jadi waktu SMP itu ikut lomba di SMP, akhirnya kepilih untuk seleksi Porda.
nggak lolos di Porda. Porda tuh pekan olahraga daerah ya, nggak lolos untuk masuk ke tim Bandung, tapi bagian dari tim Sumedang waktu itu, tim Porda Sumedang. Andai aja setelah itu masuk klub, kayaknya karir basketnya lumayan ya. Tapi terlepas dari cedera apa enggak. Jadi itu yang sayang tuh nggak diseriusin basket. Waktu SMP itu malah nah ini yang kemudian aku lagi pikir-pikir lagi, ini kelebihan apa kekurangan ya, kita cek lagi. Dulu waktu SMP itu aku malah serius di Paskibra ya, malah ikut Paskibra. Kenapa serius? Ini menarik nih alasannya ya. Kenapa malah serius di Paskibra? Alasannya tuh pertama, karena waktu itu jadi ketua. Nah, kenapa waktu itu malah masuk Paskibra ya? Aduh, jadi waktu itu masuk Paskibra itu karena alasannya ini menarik ya, ini karena SMP ya. Karena waktu itu anggotanya ada 30 orang, laki-lakinya cuma berdua ya. Dan anggota Paskibra itu yang cewek-ceweknya tuh alasannya itu ya. Alasannya karena konformitas, jadi dorong tekanan kelompok sama teman-teman. Karena wah, cewek-ceweknya cantik-cantik, cakep-cakep waktu itu. Waktu SMP loh ya, SMP ya. Jadi aku tuh tiba-tiba jadi gabung aja ke Paskibra dan jadi ketuanya di situ. Makanya otomatis jadi serius di situ karena ada amanah dan tanggung jawab ya. Terlepas kemudian teman-teman pada nanyain, Zen, tolong dong comblangin, Zen kenalin dong sama si ini si itu. Itu zaman SMP guys. Makanya zaman SMP tuh udah jadi orang yang kemudian banyak dicurhatin sama orang lain, banyak ya nyomblangin orang lah. Ya gara-gara itu ya. Bayang dong di Paskibra 30 anggotanya, cowoknya cuma 2. Itu satu angkatan, ditambah nanti adik tingkat sama kakak tingkat ya. Cowoknya dikit banget. Jadi misalkan katakanlah 30 kali 3 lah ya, 3 angkatan berarti kan 90. Cowoknya tuh paling berenam. Nah, ya jadinya malah serius di bidang itu. Nah, secara organisasi ya belajar ya, alhamdulillah ya, mulai dari SMP itu belajar. Terus secara interaksi jadi tempat curhat, tempat orang nanya, tempat orang kemudian berkeluh kesah, jadi tempat sampahnya lah. Jadi diajak buat sharing sama orang lain, kemudian belajar mengelola memproses informasi. Jadi senengnya SMP dan masa remaja tuh, positifnya ikut Paskibra itu waktu itu, karena kemudian aku dipaksa jadi orang yang kemudian secara pikiran dan perasaan matang ya. Karena mencoba merefleksi, jadi tempat untuk bertukar pikiran, mengekspresikan perasaan orang-orang. Alhamdulillah jadinya matang. Tapi memang hal yang kemudian disesali adalah ya nggak ngeseriusin basket. Dan yang selanjutnya, selain basket, ikutan tapi nggak serius, Paskibra serius karena jadi ketua organisasinya. Yang selanjutnya yang direfleksi adalah soal musik nih. Waktu itu mulai sering band-bandan, yang menurut saya tuh pada akhirnya buang-buang waktu ya. Jadi dulu tuh berharap bisa jadi artis gitu ya, dengan membentuk sebuah grup band, malah sampai les gitar dan lain-lain. Tapi aku baru nyadar ternyata musik juga industri ya. Jadi nggak semua musisi ya memang bisa diterima dan bisa laku lagunya. Dan itu kembali lagi soal industri, soal jualan, soal bisnis. Seberapa mampu kita kemudian menjual lagu kita, mempromosikannya. Jadi ternyata bukan soal seni, musik itu ternyata juga industri. Dan aku baru nyadar sekarang ya. Kalaupun musik sebagai seni ya paling hobi ya, harusnya nggak terkenal. Dan dulu ngerasa serius banget pengen jadi artis dulu, zaman SMP, SMA itu ya. Kalau dipikir-pikir sekarang ngapain ya, buang-buang banyak waktu untuk misalkan ngulik gitar lah, les gitar lah, main gitar lah. Walaupun dulu bahagia, tapi sekarang ngerasa sayang banget ya, dulu masa remaja ngelakuin itu. Nah, kembali lagi ke kreasi sih. Kalau aku jadi nyesel dulu kok nggak banyak kreasi ya. Kalau yang di Paskibra sih nggak nyesel sih ya, banyak berinteraksi sama orang, jadi comblangnya gitulah. Tapi kalau soal itu tuh yang agak nyesel tuh ya, musik tuh. Dan itu lama loh. Jadi aku tuh dari mulai SMP sampai kuliah itu masih punya mimpi, mupuk mimpi untuk jadi musisi, jadi artis. Padahal ternyata jadi musisi dan artis itu it's about business. Jago-jagoan bisnis ya. Kalau bisnis ya cari aja bisnis yang kemudian bisa bikin kita punya revenue ya, punya pemasukan dan punya profit banyak. Nah dulu nggak mikir sampai sana. Tahu gitu ya udah aja bisnis ya, bukan jadi artis atau musisi.
Gitu refleksi soal remaja. Begitu Kindi udah remaja bukan? Masih anak-anak. Hujannya lagi awet banget nih, Bandung dingin banget. Hujan gak berhenti-berhenti tapi harus pergi juga ya. Mau ada event lanjutan sambil bahas soal masa dewasa ya. Masa dewasa ini perlu tanggung jawab ya, seperti yang ini nih pertemuan yang mau aku temuin. Salah satu tanggung jawab sebagai seorang dewasa. Jadi minggu lalu itu sempat ada event silaturahmi Persatuan Praktisi Konseling, Perkumpulan Praktisi Konseling Indonesia atau PPKI, Perkumpulan Praktisi Konseling Indonesia. Nah, waktu itu ngapain aja? Sambil berangkat ya, sambil lihat videonya aja nih. Kang Zen, sok buka. Yakin aku Kang Zen dah rambutnya. Assalamualaikum. Salam Umi, sehat Umi. Buka. Iya. Aku matiin. Oke, kita mulai untuk bahas tentang masa dewasa ya. Tadi sayang banget sebetulnya pengennya vlogging di tempat diskusi, tempat makan tadi, padahal asik banget, nuansa-nuansa Arab banget, dan kayaknya enak banget untuk syuting di sana, cuman ternyata nggak boleh. Kalau bawa kamera itu jadinya kena charge lagi. Ya, padahal lumayan ya bisa ngepromoin, tapi kira-kira tadi meeting sama teman-teman yang juga lagi fokus untuk jadi praktisi konseling ya, untuk bikin gerakan-gerakan yang ngebantu orang-orang di sekitar kita untuk sehat mental. Khususnya target utamanya adalah perempuan dan anak ya, mau itu ibu ataupun ya intinya perempuan dan anak. Seru banget bisa ngobrol bareng, dan itu salah satu kegiatanku sekarang adalah jadi orang yang kemudian yaitu jadi ketuanya perkumpulan praktisi konseling yang kemudian memfasilitasi orang untuk bisa sehat mental. Dan masa dewasa itu beda ya sama cerita sebelumnya tadi, masa anak-anak ya, masa remaja. Tantangan masa dewasa itu salah satunya soal finansial ya. Dan juga karir. Pilihan kita tuh sebetulnya seneng nggak ya dengan apa yang kita jalani, nyaman nggak ya dengan apa yang kita lakukan, berprestasi nggak ya, gitu. Jadi hal-hal itu yang kemudian jadi concern utama masa dewasa. Nah, di refleksi 35 tahun ini aku menemukan bahwa ada hal-hal yang mestinya aku segera kerjakan dulu ketika umur 20-an, yaitu eksplorasi soal bisnis ya. Bisnis itu dalam artian aktivitas-aktivitas yang produktif, yang fokus ke kreasi gitu. Sayangnya umur 20-an itu aku malah sibuk aktivitas-aktivitas yang bukan kreasi tapi eksistensi. Eksistensi itu pengen diakui, pengen dilihat, pengen hadir, tapi bukan karyanya yang hadir tapi orangnya gitu. Nah itu yang aku sih kurang ya, dan nggak ngeseriusin kayak teman-teman lain, orang-orang lain tuh mulai serius untuk berbenah bisnis, belajar bisnis. Yang dimaksud belajar bisnis itu bukan jualan, dagang ya, bukan, tapi betul-betul sedari dini ya, sedari umur awal dewasa, umur 20-an, nempak diri ini untuk bisa jadi solusi. Jadi yang dimaksud untuk belajar bisnis adalah bukan belajar jualan, bukan belajar bikin perusahaan, tapi kemudian bisa nggak ya kita jadi solusi buat permasalahan terdekat di sekitar kita. Jadi tiap kali ketemu masalah, bisa nggak ya gue jadi solusi? Karena ternyata bisnis itu, dan aku ngerasain banget sekarang,
Ketika aku udah mulai jadi orang yang kemudian fokus untuk bisa nyelesain masalah orang dan jadi solusi atas masalah-masalah tertentu yang spesifik, yang gue banget, yang gue expert di bidangnya, itu rezeki itu ngalir gitu. Bukan cuma rezeki, tapi sepaket sama relasi yang baik, harta yang berkah, jodoh relasi, kenalan-kenalan dan relasi yang baik. Alhamdulillah gitu. Nah, itu yang sebetulnya jadi refleksi nih. Kok kenapa ya di awal 20-an nggak kayak gitu? Nah, buat teman-teman yang kemudian nyimak video ini, yang panjang ini lumayan ya, dari mulai masa anak, masa remaja, dan mungkin sekarang teman-teman lagi ada di umur-umur 20-an, belum terlambat. Mulai dari sekarang, menurutku ya, biasakan untuk kemudian mengembangkan keterampilan, kemampuan untuk jadi solusi atas permasalahan-permasalahan kecil sederhana di sekitar kita. Lama-lama itu Allah akan kasih peluang untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lebih besar, dan kita akan dimampukan untuk ngasih solusi-solusi yang besar. Dan Masya Allah ya, umur 35 ini ngajarin, ya ternyata ketika aku ngambil dan mau jadi bagian dari solusi atas permasalahan-permasalahan yang tadinya sederhana, lama-lama Allah naikkan levelnya. Dan ketika kita mampu jadi solusi atas permasalahan-permasalahan itu, masalah kita jadi bukan masalah lagi. Jadi nggak ada masalah terkait diri lagi. Tapi masalahnya adalah soal skill, soal keterampilan. Dan itu tuh selama ini alhamdulillahnya sepaket sama semua kenikmatan, semua keberkahan, harta kekayaan, kenikmatan dan kesejatian relasi itu dapat banget dari situ. Refleksi 35 tahun ya. Jadi kalau bisa balik lagi, atau kalau bisa menasehati Zain Permana di saat kecil, ya aku pengen Zain Permana kecil itu main tapi berkreasi, supaya mainnya tuh nggak cuma berimajinasi tapi berkreasi, bikin sesuatu, supaya sekarang kalau punya ide mudah melakukan sesuatu. Zain Permana yang remaja, maka pilih pergaulan, relasi yang kemudian bisa mensupport dan mengoptimalkan. Perluas jejaring sebanyak-banyaknya. Dulu itu gampang banget bikin musuh. Andai aja ketika di masa lalu tuh aku baik ke semua orang, nge-maintain relasi itu, wow, sayang banget. Dan di masa dewasa yang sebetulnya sedang dijalani sekarang, yaitu sekarang akhirnya udah mulai fase sadar bahwa ternyata kenikmatan, kebaikan, keberkahan hidup itu selalu didapat ketika kita mulai memantaskan diri untuk jadi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar. Itu aja teman-teman, refleksi 35 Zain Permana. Thank you yang udah nyimak. Pengen tahu dong komentar teman-teman kayak gimana? Jangan lupa like ya video ini kalau teman-teman suka, dan subscribe. Thank you, pamit ya. Thank you banget udah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.